Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami ada Ferdian Septiano dengan NIM 2020 338, Andrian Pramudia 2020 352, GB Abdullah Yusuf 2020 335, Debi Pratiwi 2020 375, Dwi Alia 2020 291, Rifan Abdi 2019 429. Desain dalam model bisnis diperlukan terlebih inovatif. Desainer bisnis harus melakukan banyak tujuan terhadap cara terbaik yang paling mungkin dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menemukan yang belum ditemukan, mencapai fungsi yang diharapkan. Juga seorang desainer memperluas batasan-batasan pemikiran, menghasilkan pilihan baru, dan akhirnya menciptakan nilai bagi para pengguna. Beberapa teknik dalam mendesain bisnis model, diantaranya wawasan pelanggan, pembentukan ide, berpikir visual, prototyping, bercerita, dan yang terakhir adalah skenario. Next. Wawasan pelanggan. Pada wawasan pelanggan, fokusnya adalah bagaimana melibatkan pelanggan dalam mengevaluasi bisnis model. Pada teknik ini, difikirkan tentang apa saja yang harus diselesaikan pelanggan dan bagaimana cara membantu mereka. Perlakukan seperti apa yang disukai pelanggan. Bentuk hubungan seperti apa yang diinginkan pelanggan. Untuk nilai apa sajakah pelanggan benar-benar bersedia membayar. Di sini untuk lebih memudahkan dalam memahami teknik ini, dapat menggunakan peta empati untuk menggali wawasan pelanggan. Peta empati wawasan pelanggan. Peta empati yaitu sebuah alat bantu yang dikembangkan oleh perusahaan berpikir visual, disebut explain. Alat bantu ini disebut juga pembuat profil pelanggan yang benar-benar sederhana, membantu melampaui karakteristik demografi pelanggan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan, perilaku, kepedulian, dan apresiasi. Dengan alat ini menemukan model bisnis yang lebih kuat karena profil pelanggan memandu perancangan proposisi nilai yang lebih baik, cara yang lebih nyaman dalam menjangkau pelanggan, dan hubungan pelanggan yang lebih baik. Peta empati memungkinkan memahami dengan baik apa yang benar-benar bersedia dibayar oleh pelanggan. Cara menggunakan peta empati. 1. Berikan pendapat untuk memunculkan semua segmen pelanggan yang mungkin ingin dilayani dengan menggunakan model bisnis. 2. Pilih 3 kandidat yang menjanjikan. Lalu pilih salah satu untuk pelatihan profiling yang pertama. 3. Mulailah dengan memberi pelanggan nama yang dilengkapi beberapa karakteristik demografi, seperti pendapatan, status pernikahan, dan lain-lain. 4. Gunakan flip chart atau diagram untuk membuat profil pelanggan yang mendapat nama baru dengan bertanya dan menjawab 6 pertanyaan. Baik, set berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pertanyaan peta empati. Ada beberapa pertanyaan dalam peta empati, yaitu yang pertama, apa yang dia lihat, yakni menggambarkan apa yang dilihat pelanggan dalam lingkungannya. Yang kedua ada apa yang dia dengar, yaitu menggambarkan bagaimana lingkungan mempengaruhi pelanggan. Yang ketiga, apa yang benar-benar dipikirkan dan dipasarkannya, yaitu mencoba menguraikan apa yang ada di benak pelanggan. Yang keempat, apa yang dia katakan dan lakukan, yaitu bayangkan apa pelanggan mungkin berkata atau bagaimana dia mungkin berperilaku di depan umum. Yang kelima ada sakit hati apakah yang dirasakan pelanggan, yakni rintangan apa yang ada antara dirinya dan apa yang ingin dicapainya. Yang keenam, apa saja perolehan pelanggan, yaitu pikirkan beberapa strategi dia mungkin gunakan untuk mencapai tujuannya. Membuat ide baru model bisnis. Memetakan model bisnis yang ada adalah satu hal, merancang model bisnis baru dan inovatif. Apa yang dibutuhkan adalah proses kreatif untuk menghasilkan sejumlah besar bisnis ide model dan berhasil mengisolasi yang terbaik. Proses ini disebut ide. Menguasai seni ide sangat penting ketika datang untuk merencanakan model bisnis baru yang layak. Secara tradisional, sebagian besar industri dicirikan oleh
yang dominan model bisnis. Ini telah berubah secara radikal. Hari ini kita nikmati lebih banyak pilihan saat merancang model bisnis baru. Hari ini, model bisnis yang berbeda bersaing di pasar yang sama, dan batas antar industri kabur atau menghilang sama sekali. Dan selanjutnya ada epicentrum inovasi model bisnis. Ide inovasi model bisnis bisa datang dari mana saja, dan masing-masing dari 9 bangunan model bisnis, blok bisa menjadi titik awal. Bisnis transformatif. Inovasi model mempengaruhi beberapa blok bangunan. Kita dapat membedakan 4 epicentrum model bisnis inovasi. Digerakkan oleh sumber daya, digerakkan oleh penawaran, digerakkan oleh pelanggan, dan digerakkan oleh keuangan. Ada 4 epicentrum dalam model bisnis. Yang pertama, yaitu didorong oleh sumber daya. Sumber daya didorong inovasi berasal dari infrastruktur organisasi yang ada atau kemitraan untuk memperluas atau mengubah model bisnis. Yang kedua, didorong oleh penawaran. Inovasi yang digerakkan oleh penawaran menciptakan nilai baru, posisi yang mempengaruhi bisnis lain, blok bangunan modal. Yang ketiga, didorong oleh pelanggan. Inovasi yang didorong oleh pelanggan didasarkan pada kebutuhan pelanggan, kemudahan akses, atau peningkatan kenyamanan. Seperti semua inovasi yang muncul dari satu epicentrum, mereka mempengaruhi bisnis lain blok bangunan modal. Yang keempat ada didorong oleh keuangan. Inovasi didorong oleh pendapatan baru, aliran, mekanisme harga, atau dikurangi struktur biaya yang mempengaruhi lainnya blok bangunan model bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kekuatan pertanyaan bagaimana jika. Kami sering kesulitan membayangkan bisnis yang inovatif model karena kita ditahan dalam pemikiran kita oleh status quo. Status quo melumpuhkan imajinasi. Satu arah untuk mengatasi masalah ini adalah untuk menentang konvensional asumsi dengan pertanyaan bagaimana jika. Dengan hak bahan model bisnis, apa yang kita anggap sebagai impossible mungkin hanya bisa dilakukan. Pertanyaan bagaimana jika membantu kita membebaskan diri dari kendala yang dipaksakan oleh model saat ini. Mereka harus memprovokasi kita dan menentang pemikiran kita. Mereka harus mengganggu kita sebagai hal yang menarik, sulit untuk dieksekusi proposisi. Manajer surat kabar harian mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika kita menghentikan edisi cetak kita dan pergi ke sepenuhnya distribusi digital melalui Amazon, Kindle, pembaca e-book atau melalui web. Ini akan memungkinkan surat kabar atau secara drastis mengurangi produksi dan logistik biaya, tetapi akan membuat iklan cetak yang hilang pendapatan dan transisi pembaca ke saluran digital. Next. Proses ideasi. Proses pembuatan ide dapat mengambil beberapa bentuk. Di sini kami menguraikan pendekatan umum untuk menghasilkan pilihan model bisnis yang inovatif. Yang pertama, komposisi tim. Pertanyaan, apakah tim kami cukup beragam untuk menghasilkan ide model bisnis baru? Merakit tim yang tepat sangat penting untuk menghasilkan model bisnis baru yang efektif ide-ide. Anggota harus beragam dalam hal senioritas, usia, tingkat pengalaman, bisnis unit diwakili, pengetahuan pelanggan, dan keahlian profesional. Yang kedua, pencelupan. Pertanyaan, elemen apa yang harus kita pelajari sebelum menghasilkan ide model bisnis? Idealnya, tim harus melalui fase pencelupan yang dapat mencakup umum, penelitian, mempelajari pelanggan atau prospek, meneliti teknologi baru, atau menilai model bisnis yang ada. Perendaman bisnis bisa berulang beberapa minggu atau bisa singkat-singkatnya beberapa latihan loka karya. Next. Yang ketiga, berkembang. Pertanyaan, inovasi apa yang dapat kita bayangkan untuk setiap blok bangunan model bisnis?
Selama fase ini, tim memperluas jangkauan solusi yang memungkinkan, bertujuan untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin. Masing-masing dari 9 blok bangunan model bisnis dapat berfungsi sebagai titik awal. Sasaran fase ini adalah kuantitas, bukan kualitas. Menegakkan aturan brainstorming akan membuat orang fokus pada menghasilkan ide daripada mengkritik terlalu dini dalam proses. Keempat, pemilihan kriteria. Pertanyaan, apa kriteria terpenting untuk memprioritaskan ide model bisnis kita? Setelah memperluas jangkauan solusi yang mungkin, tim harus menentukan kriteria untuk mengurangi jumlah ide menjadi beberapa yang dapat dikelola. Kriteria akan spesifik untuk konteks bisnis Anda, tetapi dapat mencakup hal-hal seperti perkiraan implementasi waktu, potensi pendapatan, kemungkinan resistensi pelanggan, dan dampak pada persaingan keuntungan. Next. Yang kelima, membuat prototipe. Pertanyaan, seperti apa model bisnis lengkap untuk setiap ide terpilih? Dengan kriteria yang ditetapkan, tim harus mampu mengurangi jumlah ide menjadi daftar pendek yang diprioritaskan dari 3 hingga 5 inovasi model bisnis potensial. Menggunakan kanvas model bisnis untuk membuat sketsa dan mendiskusikan setiap ide sebagai model bisnis prototipe. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada kumpulan tim yang beragam. Tugas menghasilkan ide-ide baru tidak boleh diserahkan secara eksklusif kepada mereka yang biasanya pada dasarnya dianggap sebagai tipe kreatif. Ideation ialah latihan tim. Bahkan dengan sifatnya, inovasi model bisnis membutuhkan partisipasi orang dari seluruh organisasi. Inovasi model bisnis ialah tentang mencari untuk menciptakan nilai dengan menjelajahi organisasi. Blok bangunan model bisnis baru dapat menjalin hubungan inovatif antar blok. Ini dapat melibatkan ke-9 blok kanvas. Apakah saluran distribusi, pendapatan aliran, atau sumber daya utama. Oleh karena itu, diperlukan masukan dan ide dari orang-orang yang mewakili beberapa area. Itu sebabnya, merakit gugus tugas yang tepat merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan ide model bisnis baru. Berpikir tentang inovasi model bisnis tidak boleh terbatas pada unit R&D atau kantor perencanaan strategis. Inovasi model bisnis tim harus memiliki keanggotaan yang beragam. Keragaman akan membantu Anda menghasilkan, mendiskusikan, dan memilih ide-ide baru. Pertimbangan untuk menambahkan orang luar atau bahkan anak-anak perbedaan kerja, tetapi pastikan untuk mengajari orang cara mendengarkan secara aktif dan pertimbangkan untuk terlibat fasilitator untuk pertemuan-pertemuan penting. Next. Ini ada 6 tim inovasi model bisnis yang beragam memiliki anggota. Dari unit bisnis, usia, bidang keahlian, senioritas yang berbeda, campuran pengalaman, latar belakang budaya yang berbeda. Next. Brainstorming rules. Nah, di sini tuh ada 4. Ada 4 persyaratan. Nah, tapi tahu nggak sih brainstorming rules itu apa? Brainstorming itu penciptaan ide kreatif dalam waktu singkat, inovasi dan kreatif. Ini dikutip dari American Society for Quality. Stay focus. Ini ada 4 ya. Ini ada stay focus, fokus terhadap masalah yang dihadapi, enforce rules, perjelas aturan brainstorm di awal dan diterapkan. Maksudnya menunda penanganan fokus terhadap yang dimasalahi, mencari kuantitas, mendorong ide-ide liar. Nah, think visually, berpikir secara visual, proses pemahaman dan penafsiran suatu informasi berupa catatan maupun gambar. Di sini ada prepare, yang keempat, mempersiapkan bertukar pikiran dengan pengalaman berkaitan dengan masalah yang dihadapi, seperti kunjungan lapangan, diskusi bersama. Bisa dikatakan brainstorming ini bisa membantu memaksimalkan Bisa dikatakan brainstorming ini bisa membantu memaksimalkan jumlah ide yang berguna. Next. The Silly Cow.
warm up the silico exercise. Agar kreativitas mengalir, memulai sisi ide dengan pemanasan seperti latihan siliko akan sangat membantu. Tujuannya adalah untuk membawa orang keluar dari bisnis sehari-hari mereka rutinitas dan menunjukkan kepada mereka betapa mudahnya mereka dapat menghasilkan ide-ide dalam melepaskan diri dari ortodoksi dan membiarkan kreativitas mereka mengalir. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah visual thinking. The value of visual thinking. Pemikiran visual ini sangat diperlukan untuk bekerja dengan model bisnis. Bisa diartikan bahwa berpikir tanpa menggunakan visual itu akan sulit karena dengan menggambarkan model bisnis secara visual akan mempermudah. Dengan menggambarkan secara visual akan mengubah asumsi menjadi eksplisit informasi. Pemikiran visual dapat membantu selama proses mendefinisikan, mendiskusikan, dan mengubah model bisnis. Ada beberapa teknik yang diacu dengan penggunaan catatan posit dan penggunaan sketsa yang dikombinasikan dengan business model canvas. Ada 4 proses yang ditingkatkan dengan pemikiran visual: pemahaman, dialog, eksplorasi, dan komunikasi. Visualizing with posit notes and drawing. Catatan posit adalah alat yang sangat diperlukan untuk merefleksikan bisnis setiap orang. Model harus tetap berguna. Catatan posit berfungsi seperti wadah ide yang dapat ditambahkan, dihapus, dan mudah dialihkan di antara blok bangunan model bisnis. Ini penting karena dalam diskusi model bisnis, seringkali orang tidak langsung setuju di mana elemen harus muncul di kanvas model bisnis, atau di mana mereka seharusnya ditempatkan. Selama diskusi eksplorasi, beberapa elemen mungkin dihapus dan diganti berkali-kali untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Gambar bahkan bisa lebih kuat daripada catatan posit, karena orang yang akan bereaksi lebih kuat terhadap gambar daripada kata-kata. Gambar dapat mengungkapkan ide-ide yang sangat banyak. Dengan menjelaskan dan mengkomunikasikan model bisnis berdasarkan gambar sederhana akan memicu pembahasan yang lebih konkret dan intensif dibanding dengan menguraikan ciri-ciri secara tertulis. Ada 4 proses ditingkatkan dengan berpikir visual. 4 proses ditingkatkan dengan berpikir visual. Yang pertama, understand the edge, atau pahami esensinya. Tata bahasa visual, memberitahu bagaimana informasi untuk dimasukkan ke dalam model dan di mana. Menyediakan panduan visual dan teks untuk semua informasi yang diperlukan untuk membuat sketsa model bisnis. Menangkap gambaran besarnya. Dengan membuat sketsa, semua elemen dapat mengetahui gambaran besar tentang model bisnis. Sebuah sketsa memberikan informasi yang tepat untuk memahami idenya. Bisnis model kanvas secara visual menyederhanakan realitas suatu perusahaan dengan semua proses, struktur, dan sistemnya. Melihat hubungan, mengetahui unsur-unsur komposisi, tetapi juga memahami saling ketergantungan antar elemen. Ini lebih mudah diungkapkan dengan visual daripada kata-kata. Yang kedua, enhance dialog atau meningkatkan dialog. Titik referensi kolektif. Kita semua memegang asumsi diam-diam di kepala kita dan memposting gambar yang mengubah asumsi implisit menjadi informasi eksplisit adalah cara ampuh untuk melakukannya. Meningkatkan dialog akan membuat model bisnis menjadi objek nyata dan memberikan titik referensi. Bahasa bersama. Tidak hanya menyediakan titik referensi, tapi juga kosakata dan tata bahasa yang membantu lebih memahami satu sama lain. Pemahaman bersama. Memvisualisasikan model bisnis sebagai grup adalah yang paling banyak cara yang efektif untuk mencapai